지고 있는 건지 사실대로 말하지 않으면 구급차. 사랑해, 장호야. Kesomianya. Alur cerita Big Mouse episode terakhir. 오프닝. Panitia pemilihan wali kota mengundang 3 kandidat teratas untuk membahas kebijakan dan janji mereka, serta memastikan kemampuan masing-masing kandidat. Diawali dengan Choi Do-ha sebagai wali kota lama, kemudian seorang kandidat dari Partai Rakyat Demokrat. Yang terakhir adalah Chang Ho, mencalonkan diri lewat jalur independen. 기호 4번 무소속 박창호. Dalam kesempatan itu, Choi Do-ha meminta maaf kepada masyarakat karena belum bisa mewujudkan Gucheon sebagai kota terbaik di Korea. Ia kembali mencalonkan diri sebagai wali kota agar Gucheon bisa unggul dalam beberapa bidang. Sementara Chang Ho mengatakan tujuannya mencalonkan diri. Sementara itu Min Ho dan iring-iringan ketua yang dalam perjalanan menuju peternakan ikan yang menurutnya sangat mencurigakan. 구천실은 시민들의 것입니다. 지금의 구천실을 만들었다고 주장하는 Secara anarkis, mobil yang dikendarai ketua yang menabrak pintu masuk peternakan yang akhirnya memicu perkelahian dengan petugas keamanan. Tak butuh waktu lama, anggota ketua yang berhasil melumpuhkan satu persatu security. Seorang pria melapor ke Tuan Ko jika peternakan mereka sedang diserang. Pria itu memilih bersembunyi, sementara ketua Ko tak bisa menghindari ketua yang saat itu memecahkan jendela untuk masuk ke ruangannya. 사업에 참여한 기업들의 Chang Ho memulai melakukan serangan dengan menanyakan proses perizinan konstruksi saat Choi Do-ha menjabat, dengan memberi perlakuan istimewa pada beberapa perusahaan naungan Forum NR. Walau mencurigai adanya kecurangan, namun setidaknya banyak keuntungan yang ia hasilkan untuk Gucheon selama ia menjabat, ujar Choi Do-ha, untuk kepentingan rakyat. 시에서 벌어들인 수익 얼마인지 아십니까? 우리랑 무슨 관계? Di depan Min Ho, Tuan Ko menanyakan apakah yang mereka inginkan dengan membuat kekacauan menghajar para petugas. Min Ho hanya menjelaskan adakah peternakan ikan berhubungan dengan NK Chemical, salah satu perusahaan yang diawasi oleh Forum NR. Tuan Ko menjelaskan air tanah yang mereka gunakan berasal dari pabrik kimia. 나온 물이라고. 화학 공장에서 나오는 물이래요, 누가? Min Ho ragu Tuan Ko tidak berbicara hal yang sebenarnya, apalagi melihat Tuan Ko yang sangat panik, mengira air yang ia minum berasal dari peternakan. 벌어지고 있는 건지 Tuan Ko bahkan memohon kepada Min Ho untuk menyelamatkannya dengan menghubungi ambulan. 구급차. Min Ho yakin air yang mereka gunakan untuk peternakan adalah air limbah. Sementara itu, Tuan Chaebong mendapat telepon dari petugas peternakan jika peternakan mereka diserang gangster yang belum diketahui pengirimnya siapa. Namun, yang jelas seorang wanita terlihat mendominasi dan mengetahui soal limbah. 집에서 가져온 물이고. Kembali ke debat yang masih berlangsung, Choi Do-ha menyerang Chang Ho dengan kasus penipuan uang kripto, di mana saat itu Chang Ho bertindak sebagai pengacara dan pihak penggugat. Choi Do-ha mendesak Chang Ho untuk mundur ke pemilihan jika terbukti Chang Ho menerima suap agar sengaja kalah selama persidangan. 지원 필요하면 언제든지. Pengacara Kim mendapat kabar dari Jerry jika ia dan Min Ho serta gangster ketua yang berusaha mencari cara untuk menghancurkan Choi Do-ha. 여보세요. 뭐 양호장?
Kembali kepada Chang Ho dan Choi Do-ha yang masih berdebat mengenai substansi inovatif yang NK Chemical kembangkan, yang saat itu disebut sebagai NF9. Chang Ho tak menyangka jika NF9 mengalami perkembangan yang sangat pesat. Namun, pada penggunaan, ada seseorang yang menyebut bahwa radiasi tinggi dilepaskan selama pemurnian NF9. 있는 곳이 NK화학입니다. 최후보님께서는 Chang Ho lalu menunjukkan artikel dari Wojong Diary di tahun 92. Secara singkat, artikel tertulis bahwa pengembang pertama NF9 adalah Choi Hae-soo, yang saat itu mengakhiri hidupnya. Selama hidupnya, Choi Hae-soo menyebut betapa bahayanya pelepasan radiasi NF9. Hal itu membuat Choi Do-ha tersudut dan tak bisa menyanggah apa yang sudah Chang Ho ketahui. Di tempat yang lain, sembari direkam Jerry, Tuan Ko mengatakan jika air yang mereka gunakan memang air limbah dari pabrik kimia. Peternakan ikan yang dibuat mereka hanyalah sebagai kedok untuk membuang air limbah ke laut, yang ia juga menjelaskan jika selama ini tak mendistribusikan ikan, melainkan membuangnya. Tuan Ko menerima pembayaran dari NK Chemical melalui perusahaan dagang di Hong Kong. Agar tak diketahui, Minho memerintahkan untuk memeriksa seluruh peternakan ikan dan membawa sesuatu yang bisa dibawa sebagai barang bukti. Ketua yang menemukan buku kas yang tercantum semua daftar keuangan. Alih-alih ke kantor polisi untuk melaporkan hal tersebut, Minho justru berencana menuju ke stasiun TV untuk mengungkap semua. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan preman yang dibawa oleh Tuan Chaebong. Minho dan Jerry memutuskan untuk meninggalkan lokasi, sementara ketua yang menghadang mereka. Mengetahui mobil berwarna merah lolos, Tuan Chaebong segera melakukan pengejaran. Tuan Chaebong menelpon pengacara Lee. Ia khawatir yang berhasil Minho bawa bisa tersebar di publik, sebab itu dokumen yang sangat rahasia. 경찰에 올 적 라인이 있어요. 일단 보면부터 맞고. Bertepatan dengan hal itu, pengacara Kim juga mendapat pesan dari Jerry berupa rekaman video Tuan Ko. Jerry meminta bantuan pengacara Kim mencari cara agar ia lolos dari pengejaran mobil di belakangnya. Pengacara Kim menghubungi Pak Yong-ap untuk mengatasi hal tersebut. Sementara pengacara Lee sepertinya meminta bantuan petinggi kepolisian untuk menghadang mobil Minho tiba di stasiun TV. Chaebong lega karena mengira Minho dan Jerry tertangkap polisi yang sudah mereka suap. Namun di luar dugaan, polisi itu justru mengawal Minho ke tempat tujuan dengan aman. 방송국까지 마음 편히 놓으세요. Chaebong pun terkejut melihat mobil Minho berhasil melenggang bebas dari pemeriksaan polisi. Selama perjalanan, Minho sempat menelpon ayahnya jika sebentar lagi ia akan menyusul Chang Ho. Mendengar Chang Ho melakukan debat dengan baik membuat Minho bahagia. 방송 봤구나. 강호 지금 완전 잘하고 있어. 상대도 만만치 않은데. Dari seorang petugas penyiar, Minho dapat izin untuk masuk ke ruangan debat. Pengacara Kim meminta orang itu memutar video di peternakan saat Minho memberikan kesaksiannya. 할때 그 동영상 내보내세요. Dalam sesi tanya jawab warga, Choi Do-ha sengaja membawa tersangka penipuan mengatakan jika Chang Ho pernah menerima uang 5 miliar dari dirinya. Chang Ho menyangkal hal itu sembari mengatakan jika uang 5 miliar di kantornya adalah rekayasa Big Moss dan tak ada hubungannya dengan kasus kliennya. Namun itu diragukan mengingat Chang Ho dan Big Moss memiliki kedekatan tersendiri. 박창호가 이렇게 무너지나? Dengan percaya diri, Choi Do-ha yakin bisa membuat Chang Ho mundur setelah ia melakukan rencana liciknya. Namun, pandangannya tertuju pada kedatangan Minho
yang tak pernah ia duga sebelumnya. Saat diberi kesempatan berbicara, Minho menyebut jika kehadirannya bukan sebagai istri kandidat, melainkan sebagai korban radiasi yang bocor dari NK Chemical. Untuk pertama kalinya, Minho mengungkapkan tentang penyakitnya, sekalipun Chang-ho sendiri belum mengetahuinya. Ia menceritakan bagaimana bisa pipa bawah tanah meledak karena kecelakaan lubang reruntuhan yang menyebabkan Minho terpapar radiasi dan saat ini mengidap kanker limfoma. 사고로 양식장으로 통하는 지하수관이 터졌고. Mendengar hal itu, ayah Minho dan Chang-ho benar-benar terkejut karena kesehatan Minho yang sedang memburuk. 최도하 쪽 증인 Rekaman pengakuan dari ketua Ko juga diputar dan secepat kilat tersiar ke ruang publik. Minho menjelaskan selama 30 tahun MK Chemical membuang limbah ilegal ke laut. 곧 밝혀지게 될 거예요. Choi Do-ha meninggalkan stasiun TV dengan raut muka yang ketakutan akan nasib perusahaan dan nama baiknya yang sudah tercoreng. 니들 대체 뭐 한 거야? 미안해. Di sisi lain, Chang-ho menyusul Minho yang saat itu berada di kantor lamanya. Di sana, Minho mengenang masa lalunya bersama Chang-ho saat keduanya miskin tapi dipenuhi dengan kebahagiaan. Minho mencemaskan bagaimana kehidupan Chang-ho tanpa dirinya, ketimbang ancaman kematian yang ada di depan matanya. 어떻게 살아갈지 그게 너무 걱정돼. 내가 박창호를 진짜 많이 사랑하나 봐. Chang-ho meminta maaf karena setelah membersihkan namanya, ia belum sempat melakukan sesuatu hal yang berarti. 뭐라도 해볼게, 미호야. 나 이제 누명 벗고 너한테 아무것도 못했어. 남은 시간 행복하게 보내자. 알았지? 우리 아직 사랑할 시간 많이 남았어. Keesokan harinya, setelah berita Choi Do-ha tersebar, warga melakukan demo besar-besaran agar Choi Do-ha mundur dari pemilihan dan menyelidiki NK Chemical secara tuntas. Beberapa saat kemudian, mobil Choi Do-ha dan Dr. Hyun tiba di kantor kejaksaan untuk melakukan interogasi. 집중 조사할 방침입니다. 회의 화학과 관련된 각종 의혹에 최도하 씨와 Choi Do-ha yakin sekuat apapun Ji-hoon dan Chang-ho berusaha, mereka tak akan bisa mengungkap bukti keterlibatannya dengan NK Chemical karena pada akhirnya ialah yang akan terpilih menjadi wali kota. 천벌도 모자라. 사과하지 마. Saat berpapasan dengan Dr. Hyun, Chang-ho memberitahu jika esok hari Ji-hoon akan membongkar makam ketua Kang untuk melakukan otopsi. Jika Choi Do-ha terlibat di balik kematian ketua Kang, ia pasti akan menghentikan otopsi tersebut. 윤이 내일 무덤 파서 부검한다고 하던데. 살인 사건 입증한다고. Dilanda rasa penasaran kepada anak buahnya Choi Do-ha, Dr. Hyun menyelidiki apakah suaminya benar-benar terlibat. Betapa terkejutnya Dr. Hyun mengetahui suaminya sebelumnya sudah merencanakan sesuatu dengan anak buahnya dan orang kepercayaan ketua. Namun saat itu merasa pura-pura tidak tahu dengan kejahatan suaminya. 내일 공지훈이 Setelah diselidiki 72 jam, Choi Do-ha dibebaskan karena kejaksaan gagal menangkapnya dan menuntutnya. Untuk meyakinkan warga jika dirinya memang tak mengetahui masalah radiasi, Choi Do-ha berjanji akan menyelidiki secara menyeluruh tentang kejahatan yang dilakukan manajemen NK Chemical. 여러분께 깊은 사죄의 만행들을 낱낱이 파헤치겠습니다. Singkat cerita, kasus NK Chemical tak menghambat Choi Do-ha dalam pemilihan wali kota. Setelah 2 hari berlalu, ia dan Dr. Hyun tanpa memilih hak suaranya dengan mendatangi bilik suara. Setelah menghitung suara yang masuk, Choi Do-ha akhirnya terpilih menjadi wali kota Gocheon dengan menarik suara hampir 300.000 suara. Untuk melupakan kekalahan suaminya,
Minho mengajak tim pemenangnya untuk minum di base camp. Chang-ho mengingatkan Minho jika ia sedang proses pengobatan sehingga tak boleh banyak minum. Namun, Minho tak mendengarkan ucapan Chang-ho. Ia mengajak mereka bersulang agar kerja kerasnya selama ini terlupakan. 하려고 사둔 건데 미로주가 돼버렸네. Beberapa saat kemudian, Minho mendapat paket dari Dr. Hyun, handphone sekali pakai milik Choi Do-ha. Kemungkinan bisa dijadikan barang bukti dalam persidangan. Saat Choi Do-ha berpidato kemenangannya, Chang-ho menelpon Dr. Hyun, mengharapkan kesaksiannya jika handphone itu benar-benar milik Choi Do-ha. Malam semakin larut, Chang-ho akhirnya membawa Minho yang sudah sangat mabuk. Minho berharap saat-saat terakhirnya ia berada di sisi Chang-ho sembari menggenggam erat tangannya. Setelah menjadi wali kota terpilih, Choi Do-ha tetap menjalankan sidang sebagai terdakwa kasus korupsi dan dugaan keterlibatan NK Chemical. Namun saat itu Dr. Hyun tak kunjung datang, memberikan kesaksiannya sehingga Choi Do-ha dibebaskan karena kurangnya bukti. Ji-hoon menduga jika Dr. Hyun membohongi Chang-ho karena menghilang di saat kesaksiannya sangat dibutuhkan. Dr. Hyun sendiri kini berada di rumah sakit jiwa dan mendapat suntikan obat dari kepala perawat. Minho pingsan saat Jerry gagal mendapatkan keberadaan Dr. Hyun. Bahkan handphonenya tak bisa dihubungi lagi. Wali kota bisa bebas karena saat itu merekayasa jika handphone tersebut adalah milik orang kepercayaan ketua. Karena sebelumnya ia mengetahui jika Dr. Hyun berniat mengkhianatinya setelah ia memasang kamera di ruang kerjanya. Setibanya di rumah sakit, Minho tersadar, namun ia mengungkapkan jika dirinya sangat lelah dan ingin istirahat. Sepertinya Minho akan menemui ajalnya. Ia berkata sangat mencintai Chang-ho dan berbahagia jadi istrinya. Chang-ho pun merelakan kepergian istrinya karena tak ingin membebani kepergian Minho ke alam baka. Setelah masa berkabungnya selesai, Chang-ho menemui Choi Do-ha di tempat ia berenang. Terkejut kedatangan Chang-ho, Choi Do-ha pun mengusir Chang-ho. Ia pun berkata jika gedung tersebut kini sudah ia beli. Choi Do-ha yakin Big Mouse telah memberikan uang yang banyak kepada Chang-ho sehingga kini ia bisa melakukan banyak hal. Namun, tetap saja walaupun Chang-ho akan menjadi Big Mouse selanjutnya, ia tetap tak bisa menandingi kekuasaan dan segala yang Choi Do-ha miliki. Keangkuhan Choi Do-ha membuat Chang-ho yakin jika semua yang ia lakukan bukanlah dosa, melainkan melindungi warga dari kekejaman Choi Do-ha. Beberapa saat kemudian Choi Do-ha mengalami muntah darah karena air kolam sudah diganti dengan air limbah. Chang-ho ingin Choi Do-ha merasakan hal yang sama seperti orang-orang yang tewas karena pembuatan Choi Do-ha. Choi Do-ha di sini terkapar karena hukum yang dibuat oleh Chang-ho. Beberapa bulan kemudian, para korban radiasi mengajukan gugatan perdata sebesar 1 triliun won dan Chang-ho menjadi perwakilan hukum mereka. Tak hanya itu, Chang-ho akhirnya berhasil mengungkap makalah Dr. Seo. 증거로 F9 방사능 피해자들이 1조 원대의 민사 소송을 제기했습니다. Dr. Hyun bersaksi makalah Dr. Seo membuktikan korelasi antara NF9 dengan pasien kanker di Kucheon. Sementara itu, kabar gembira dialami Ji-hoon karena ia ditunjuk menjadi presiden grup Woo Jeong.
Di sisi lain, para terdakwa kasus pembunuhan Dr. Seo masing-masing dihukum 10 tahun lebih berat dari hukuman awalnya. Terlihat mereka mengalami penyiksaan saat kembali ke penjara. Berbagai panti asuhan dan panti jompo serta organisasi amal di Gocheon menerima donasi tanpa nama, membuat mereka sangat terbantu. 양도원, 각종 구호단체에 거액의 Sekian alur cerita film Big Mouse episode 16, dan ini episode terakhir, kemungkinan masih ada lanjutannya tapi entah kapan ya. Dan di sini alur ceritanya episode terakhirnya kurang greget gitu ya. Dan di sini wali kota Choi Do-ha nggak diketahuin kondisinya gimana, tiba-tiba scene terakhirnya dia mutah darah. Ya intinya banyak kurangnya masihan film ini. Sekian alur cerita film yang bisa saya bawakan. Mohon maaf jika ada kata salah atau dalam pengeditan video. Jangan lupa di like dan di subscribe ya guys.